Selamat malam teman-teman yang sudah bergabung di acara webinar pada malam hari ini. Yang terhormat Ibu Liliana dan juga narasumber luar biasa kita pada malam hari ini, Bapak Jos Handani. Selamat malam Pak Jos. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Liliana. Oke, apa kabar Pak hari ini? Kalau versinya MLM saya akan bilang sukses luar biasa gitu ya. Oh, wow. Tapi versi kita adalah penuh kesadaran. Oke. Oke, teman-teman, jadi Pak Jos ini adalah seorang founder of trainer at Rumijo Eco Indonesia. Beliau juga founder dari lokal radio FM untuk community di Gresik Kalipucung untuk mendidik masyarakat lokal tentang kesadaran lingkungan. Beliau juga adalah seorang produser, director, writer dari TV yang dimiliki oleh Ahmad Dhani. Beliau juga adalah seorang yang kreatif namun menyenangkan dengan kepemimpinan yang kuat. Nah, baru-baru ini beliau baru saja ditunjuk menjadi Ketua Desa Preneur di Kelurahan Bangunjiwo. Dan beliau memulai kiprah karirnya sejak 2006 silam. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Saya bacanya ini sambil, wah 2006 saya masih TK nih Pak. Ya, itu 2006 sudah masuk ke milestone yang tengah-tengah itu. Wah, keren banget nih. Oke, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Pak profil dari Rumijo Eco Indonesia kepada kita semua. Silahkan Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya teman-teman semua yang kita semua sedang belajar untuk melatih kesadaran yang dari Google Meet maupun yang ada di live IG Subi Antik maupun juga di Rumijo Eco Indonesia. Rumijo itu sendiri dulu lahir tahun 2011. Ketika itu kami mulai pindah ke desa yang sekarang kami tinggali. Desa Gresik itu dekat dengan desa Kasongan. Jadi kalau teman-teman sudah pernah ke Jogja, ke Kasongan yang orang tempat membuat gerabah-gerabah. Kalau dekatnya Bu Ika, Kelampok gitu. Nah, tapi di sini Kasongan. Jadi waktu itu kebetulan rumah kami itu belakangnya sungai. Kalau kami sebetulnya satu keluarga itu sudah mulai belajar untuk holistic minimum waste lifestyle. Jadi gaya hidup yang secara holistik memproduksi seminimal mungkin sampah atau limbah. Itu sejak tahun 2008 itu sudah mulai kita menolak tas plastik kresek sekali pakai ya. Yang kita hindari yang sekali pakai. Itu tahun 2008, terus kemudian munculnya nama Rumah Inspirasi Jogja yang sekarang menjadi tingkatannya Rumijo itu waktu itu kita kan mengadakan satu anak-anak saja yang kita kumpulkan di desa ini. Anak-anak kita kumpulkan karena di belakang rumah tuh sering awal-awal kita tinggal di sini kok bak-buk suaranya kayak gitu. Ternyata ada yang membuang sampah ke sungai, yang itu membuat kami betul-betul takjub karena kok bisa ya membuang sampah di sungai. Itu kursusnya di mana sih? Kursus membuang sampah di sungai itu di mana ya? Kami betul-betul nggak ngerti gitu loh. Nah terus kemudian yang kami lakukan hanya mengambil pakai bilah bambu terus kita pilah aja. Jadi kita nggak pernah ngomelin orang. Kita nggak ngomelin orang, nggak ngasih tahu apa, tapi kita hanya melakukan saja, kita pilah. Terus kita mulai melakukan namanya proyek botol yang sekarang dikenal dengan EcoBricks. Sebelum masuk ke Indonesia EcoBricks, kami sudah jauh lebih hari melakukan tapi dengan proyek botol karena waktu itu mulai pada dibakar plastiknya dan kita semuanya tahu kalau plastik itu dibakar akan menghasilkan dioksin. Itu sudah diteliti, bahkan di Cina sendiri sudah meminta para ahli peneliti itu meneliti kenapa kasus kanker di Cina itu meningkat dan menyasar ke anak muda maupun anak kecil. Nah ternyata mereka muncul itu salah satu penyebab trigger utamanya adalah barang-barang yang berasal dari bahan plastik yang sekali pakai. Karena di budaya kita kan bingung, kalau nggak ke landfill ya kalau di sekitar kita hanya dibakar untuk mengecilkan volume. Tapi bahayanya menanti namanya dioksin, dan dioksin ini secara akumulatif lama ya, ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu jadi kanker. Ini sudah
diteliti. Jadi kalau teman-teman nanti mau ngecek, sekarang boleh dicek juga, ditulis aja di di bar itu, bahayanya membakar sampah plastik. Nanti keluar. Cari yang sumber penelitian kampus yang paling Anda percaya, klik di situ, atau liputan dari media-media yang Anda percaya. Itu semuanya diopsin. Nah, terus kan kita posting tuh kegiatan kita, anak-anak kita, anak-anak kami dan anak sekitar di desa kami tinggal, itu kita ya bermain, karena bagi anak-anak itu bermain adalah riset tertinggi dari sebuah belajar sebetulnya. Nah, terus kemudian kita posting, ada atensi dari UGM waktu itu, kontak ke kita, terus mereka mau memberikan kesempatan kami untuk pameran tahun 2 kali, karena kebetulan UGM waktu itu di bawah Fakultas Ilmu Bahasa kalau nggak salah, mereka itu nge-host mahasiswa-mahasiswa asing yang dari berbagai negara, konsorsium mereka di Indonesia. Nah, kami diminta untuk menjadi salah satu host untuk mereka bisa magang, karena kebetulan kami juga ada homestay. Basically kami juga di bidang pariwisata. Kami ada homestay kami sekarang ada ya 98% asing yang nginap, dan itu selalu kita libatkan mereka. Kita koneksikan dengan lokal. Terus nanya namanya apa ya? Lah bingung kita, karena kita memang tidak berencana untuk memberi nama apapun, karena bagi kami ini sudah bukan seremonial lagi gitu loh. Ini memang sudah harus dilakukan gitu loh. Nah, terus tapi ya keluar aja akhirnya tanpa peduli apa sudah ada yang pakai nama itu atau belum. Saya bilang aja Rumah Inspirasi Jogja. Dasarnya kenapa nama itu kami pilih, munculnya kenapa? Karena Rumah Inspirasi Jogja punya makna segala sesuatu inspirasi yang baik harus datangnya dari rumah dulu. Nah, kenapa Jogja? Ya Jogja lebih global daripada saya bilang Rumah Inspirasi Bantul misalnya. Karena lingkup kerja kami juga di DGI pada waktu itu sharing. Nah, kemudian seiring perjalanan waktu kami mulai belajar lagi, terus dari melatih kesadaran kita mulai menyadari bahwa kok kita masih nyampah ya dari produk-produk harian. Harian itu artinya apa yang permanen kita gunakan, tidak hanya makanan dan minuman, tetapi misalnya pasta gigi yang kami waktu itu kok masih nyampah ya. Cupnya itu nggak bisa diapa-apain. Cup itu kami juga bikin bank sampah juga kan. Cup itu nggak bisa masuk, nggak masuk ke aluminium, nggak masuk ke plastik, nggak masuk ke metal, karena bahannya udah campuran gitu. Sehingga itu yang pertama kali kami bikin sendiri pasta gigi untuk kami pergunakan sendiri dalam keluarga. Awalnya pakai cangkang telur yang kita keringkan, kita bubuk, kita bikin bareng dengan soda kue. Tapi ternyata soda kue memang tidak direkomendasikan untuk dipakai dalam jangka panjang. Anak-anak juga belum begitu suka. Terus kita ganti dengan bubuk arang bambu. Dari literatur dan tanya orang-orang sepuh di Bali, di Jawa, itu ternyata arang bambu salah satu yang dipakai dan direkomendasi untuk diaplikasi ke gigi kita sebagai pengganti pasta gigi. Kemudian seiring jalan lagi, karena kita hanya memakai minyak kelapa di rumah, kita nggak pakai minyak sawit. Alasannya sebenarnya simple sih. Kami kurang setuju cara mereka membuka lahan sawit yang seperti itu. Terus kemudian karena kami juga lebih percaya produk minyak kelapa jauh lebih baik, karena di minyak kelapa itu ada hajat hidupnya para perajin minyak kelapa yang sudah tahun ke tahun, generasi ke generasi, mereka membuat dan lokal banget gitu loh. Sehingga ini namanya menjadi ekonomi sirkular, karena kita mendukung orang-orang sekitar kita kan. Nah, terus kita riset, dari minyak kelapa bisa bikin sabun ternyata. Akhirnya kami bikin sabun mandi sendiri dari minyak kelapa dengan pewarna alam sekitar kita pewarnanya. Dari daun-daunan, dari akar, dari bunga yang mengeluarkan warna. Terus sampai sekarang pun kami juga sudah memproduksi sendiri, selain sabun cuci tangan, cuci piring, cuci baju, dan kemudian kami juga membuat lilin dari minyak jelantah. Dan tambahan lagi yang sekarang sedang mulai naik dibicarakan ini, teman-teman, kita bikin kaldu tempe yang kita kasih merek akhirnya Bumbu Ibu. COVID inilah yang kemudian menjadi guru bisnis kami, karena kami awalnya tidak bermaksud untuk menjual produk-produk, hanya kita ingin menyelesaikan masalah mikrokosmos kita. Nah, akhirnya COVID iseng kita posting, kok ternyata tanggapannya bagus, sehingga menjadi unit bisnis kami saat ini, dari pasta gigi arang bambu, sabun sampo alami minyak kelapa pewarna alam, terus kemudian hand soap yang cair itu juga dengan pewarnanya alam juga. Jadi
kita berprinsip yin and yang. Nah ini kan related dengan tema kita tentang keseimbangan kan. Terus kemudian sampai kepada kaldu tempe juga tadinya kita pakai beberapa brand gitu kan. Cuman kok yang masih nyampah ya? Sampahnya itu loh. Yang harusnya notabene itu harus jadi tanggung jawabnya produsen. Tetapi kita yang repot itu udah beli loh. Dan uangnya udah masuk kemana-mana gitu. Tapi kita ribet dari masalah sampahnya. Kita masih belum bisa terbebas gitu loh. Dan itu tumpukannya menjadi banyak sekali. Dan itu berpengaruh kepada habit kita. Kita jadi nggak ngerti bagaimana caranya lagi karena terlalu banyak. Ini sudah biasa. Tapi kalau Anda ke landfill kayak di Jakarta Material Bantar Kembang, itu baru Anda akan sadar bahwa ternyata banyak sekali yang nambah ya. Dan Anda pasti tahulah di beberapa media nasional juga diberitakan sudah mulai ribet, mereka harus tutup, berapa lama buka lagi. Begitu perkembangan kami yang terjadi sampai saat ini. Terus kami juga akhirnya masuk mencemplungkan diri di bidang kreatif ekonomi, tapi dengan nafas responsible business dan ekonomi sirkular. Kira-kira seperti itu, Bu Ika. Terima kasih banyak untuk izin perkenalan kami. Oke, luar biasa banget. Ternyata Rumijo ini singkatannya Rumah Inspirasi Jogja ya? Ya, menjadi Iko Indonesia karena kami terus mulai banyak diminta ke beberapa pulau di Indonesia. Untuk ke Riau itu kami memberikan pelatihan kepada pengelola desa wisata seprovinsi Riau, bahkan sampai 2 kali. Karena kita juga, karena kebetulan kami praktisi responsible tourism. Nah ini memang agak-agak gimana ya, sekarang saya baru mengerti banget bahwa pariwisata itu sebetulnya salah satu yang menyumbang percepatan kerusakan di bidang sosial budaya dan lingkungan gitu. Terbukti sekarang. Kenapa bilang sosial budayanya? Karena ketika pariwisata macet, banyak orang tidak bisa ngapa-ngapain betul-betul. Hanya menggantungkan kemudian bantuan. Nah ini salah satu yang kemudian pariwisata, termasuk kalau mau dibilang ada yang promosi pariwisata halal, saya bilang nggak akan bisa halal pariwisata. Karena kita naik pesawat aja udah carbon mile-nya, ya, itu karbonnya udah kemana-mana di udara gitu kan, itu sudah. Tapi bagaimana kemudian kita bisa meminimalisir, yaitu kita sebagai traveler dan penyedia tempat wisata itu harus melakukan. Kalau tidak ya memang uangnya didapat, tapi kerusakan alamnya itu tidak bisa dibenahi dengan uang yang didapat dari pariwisata. Karena uangnya udah diputar ketika udah rusak, susah. Kita pasti nanti akan, kalau nggak harus ditutup tempat wisatanya, karena seperti kasus di Thailand itu ada yang sudah ditutup karena tumpukan sampahnya luar biasa, jadi nggak bisa nge-host. Tapi nanti dibuka, kalau perilaku nggak berubah akan begitu lagi. Buka gitu lagi. Jadi kita memang tadi sesuai dengan tema kita itu ya, kita melatih kesadaran kita. Nanti kita sedikit bicara lagi tentang diagram spiritual dan segala macam. Gitu Mbak. Oke. Pak, berawal dari grup ya masyarakat yang membuang sampah di sungai sampai sekarang sudah memproduksi bahan-bahan yang terbuat dari bahan alami ya Pak ya? Iya, dari bahan alami. Kenapa sih begitu? Karena kami percaya ya kalau kita menggunakan bahan-bahan yang dari permukaan bumi. Dicatat ya, bukan dari dalam perut bumi. Dari permukaan bumi itu akan sangat bisa dipastikan bumi bisa mencerna lagi dengan mudah. Tapi kalau yang dari perut bumi diambil kemudian dibuat sedemikian rupa menjadi bahan yang tahan lama, nah itu yang jadi masalah. Meskipun kita bisa pakai ulang, tetapi masalahnya adalah ketepatan kita dalam konsumsinya itu tidak setepat degradasi dari bahan-bahan yang ada, sehingga terjadi satu penumpukan. Makanya ada istilah ekonomi linear itu. Ekonomi linear itu yang sekarang kebanyakan kita praktekkan, yaitu ambil sumber daya alamnya, produksi, jual, pakai, buang. Ekonomi linear ini outputnya memang sampah akhirnya gitu. Oke teman-teman, itu dia tadi Prof luar biasa dari Rumijo Eko Indonesia. Nah teman-teman, seperti kita tahu
Alam ini adalah titipan dari Tuhan yang sepantasnya kita jaga. Banyak sekali cara untuk menjaga dan juga merawatnya. Salah satu dengan tidak mencemari lingkungan dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Di sisi itu juga banyak sekali manfaat dan banyak sekali yang dapat kita buat dari kesadaran menjaga alam kita. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas seputar kesadaran peran manusia untuk alam dengan narasumber ahlinya Pak Jos Pak Jos, yang pastinya akan menarik banget nih, ya, menarik banget dan pasti bermanfaat banget buat teman-teman. Nah, buat teman yang malam hari ini punya pertanyaan seputar materi yang akan disampaikan pada malam hari ini, bisa langsung untuk ditanyakan ya, karena mengingat waktu kita yang sangat terbatas. Nah, pada sebelum ke materi kita ada video terlebih dahulu ya Pak yang akan ditampilkan ya? Ya, silakan. Oke, kepada Ibu Lili boleh dibantu untuk memutarkan videonya ya Bu, silahkan. Terima kasih Bu Lili. Oke, ditunggu ya Pak. Ya. Berikutnya kita punya informasi. Teater 1 akan segera dibuka. Wah, keren. Sudah Bu, kelihatan. Masih kuliner nih, kalau misalnya biasanya burger identik dengan topping daging, keju atau sayuran dan juga sejenisnya. Ini berbeda dengan burger yang satu ini yang ada di Bantul, namanya burger tempe nih. Wah, tempe sebenarnya makanan favorit saya Reza. Tapi kalau biasanya kan tempe sama nasi. Tapi kalau burger tempe ini ternyata nanti kita lihat ya seperti apa. Karena pembuatnya ini mengaku ingin mempopulerkan tempe di kalangan kaum milenial. Jadi seperti apa nikmatnya burger tempe ini? Berikut liputannya. Pagi-pagi, ada yang unik dan menarik nih dari kota Yogyakarta. Jika pada umumnya burger identik dengan topping daging, keju, sayuran, dan sejenisnya, berbeda dengan burger yang ada di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta ini. Terdapat rumah makan unik berkonsep healing garden yang juga menyajikan burger unik. Di sini menyajikan varian burger unik, yakni burger tempe. Sang peracik Jos Hamdani dan istrinya Vili mengaku berinovasi menciptakan burger tempe ini karena selain ingin mempopulerkan makanan tempe kepada para kaum milenial, ia juga ingin bereksperimen memadukan antara makanan Nusantara dengan makanan ala Eropa. Cara membuatnya pun cukup mudah. Pertama, siapkan bumbu rempah-rempah seperti bawang putih, bawang bombay, merica, dan kaldu tempe yang terbuat dari tempe yang sudah membusuk. Semua bumbu ditumbuk sampai lembut dan jangan lupa taburkan kaldu. Setelah itu tumbuk tempe yang sudah direbus selama kurang lebih 15 menit. Lalu buat seperti lingkaran agar menyerupai seperti patty pada burger pada umumnya. Langkah selanjutnya yakni goreng patty tempe hingga matang. Lalu diracik layaknya hamburger seperti pada umumnya, tinggal kasih sayuran mayones sesuai selera. Ketika di-launching sekitar 1 bulan yang lalu, banyak pelanggan yang ketagihan dengan rasa unik dari burger tempe ini. Bahkan mayoritas pembelinya dari warga negara asing yang sudah menetap di Yogyakarta. Burgernya rasanya enak sekali dan teksturnya berasa maaf ya, dan bumbu-bumbu enak.
terputus ya karena memang lewat tadi share-nya lewat WhatsApp kayaknya durasi atau besarnya file jadi terbatasi. Durasinya tadi kayaknya 2 menit ya Pak ya? Iya, harusnya masih ada lagi, tapi sudah dapat poinnya di situ. Ya, betul. Mau diputar lagi, Bu Yana? Boleh. Nah. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Yana. Oke Bu. Oke Bu, siap. Oke. Tadi video pertama membahas tentang kaldu tempe ya, burger tempe ya Pak, maaf. Burger tempe, dan itu sebetulnya kalau tadi lihat videonya itu pesannya adalah kami memakai bungkus daun untuk delivery, bahkan sampai di platform online itu kita memakai bungkus daun. Jadi waktu itu sempat ada masukan sih dari teman, burger tempenya enak cuman kurang menjual. Maksudnya gimana? Bungkusnya masa daun sih, harusnya mika dong. Saya bilang, maaf, mika tidak diterima. Karena posisinya begini sih, Bu Ika dan Bu Liana dan teman-teman semua. Kami adalah juga konsumen kan. Nah, itu tadi saya bilang kalau kami tuh dapat yang bungkusnya cuma sekali pakai, nah itu jadi numpuk gitu loh. Apalagi makanya karena kami sudah belajar melatih kesadaran kami terhadap tadi kan fungsi kita untuk alam, sehingga ya akhirnya sampai ke kita melakukan bisnis pun kami melakukannya dengan sehati-hati mungkin. Tentunya kita hanya mencoba untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia, yang kita mengklaim bahwa kita makhluk yang paling sempurna, makhluk paling tinggi derajatnya, dan itu saya tidak percaya karena kita manusia yang bilang kita klaim kita paling sempurna, paling paling oke, tapi ternyata yang kita lakukan malah memang ya merusak alam ini sendiri kan. Hewan yang kita anggap rendah tapi nggak pernah nyampah loh itu, dan mereka nggak protes sama Tuhan loh ya dalam mereka seperti itu. Jadi itu sebetulnya pesannya adalah ya kita akan melakukan sampai kepada itu namanya responsible business. Jadi tanggung jawab terhadap sosial, budaya, dan lingkungan. Ekonomi menjadi efek samping gitu loh. Jadi kalau ekonomi menjadi tujuan utama dan pertama, ini ketiga hal yang tadi itu saya sebutkan, sosial, budaya, dan lingkungan, itu hampir bisa dipastikan tidak tercakup di dalamnya, sehingga kita beruntung banyak ya. Tapi bagaimana dengan kerusakannya? Karena misalnya kita kirim kemana, terus kita nggak tahu juga kan akan diperlakukan seperti apa di situ plastik itu, sehingga ada semacam blocking akhirnya tentang bagaimana seharusnya fungsi alam ini tetap terjaga gitu loh. Itu Bu Ika. Oke. Biasanya waktunya sampai berapa lama tuh Pak? Untuk dari bungkusnya kan tadi dari daun ya Pak ya? Itu bisa delivery sampai keluar kota atau nggak bisa ya? Berarti nggak bisa ya Pak? Agak susah ya, menantang, karena sekarang yang mengelola burger tempe itu anak kami namanya Kaca Bidari, itu umur 14 tahun, sekarang dia kelola full semuanya, dari masaknya, ngelolanya semuanya dia. Terus sekarang kita ada juga mulai investasi di packaging kertas daur ulang,
yang dibuat box gitu, tapi yang tanpa pelapis. Kalau pelapis itu kita masih juga, pelapisnya masih ada unsur plastiknya juga. Jadi masalahnya kenapa kalau ada plastik ya, kalau ikut dibakar itu harusnya dipisah. Kalau kita kayak kertas minyak yang dijual di warung-warung itu jarang yang tahu loh. Kalau kita mau buang harusnya dipisah dulu loh, lapisnya dipisah sama kertasnya, nggak boleh dicampur. Kalau enggak misalnya dibakar gitu aja ya plastik lagi kan, itu namanya kita jadi dioksin lagi akhirnya. Sehingga dengan kesadaran itu akhirnya kami memilih daun pisang pun juga ini salah satu fungsi kita manusia terhadap alam juga, kita menjadi sebaiknya urip kita menjadi urup dalam bahasa Jawa. Jadi hidup kita itu menjadi pelita buat yang lain, membawa manfaat buat yang lain, menjadi harapan buat orang lain. Kalau misalnya di desa lebih jelas lagi ya, di desa masih banyak sekali, kota mungkin lebih menantang mencari daun pisang di mana daun pisang, tapi kalau di desa itu masih lumayan banyak. Ada kalau bahasa Perancisnya simbah yang nyari daun pisang setiap harinya, dan itu hanya untuk makan. Berikutnya kita punya informasi kuliner nih, kalau misalnya biasanya ya. Artinya kita semua, hukum alam kita adalah ketika kita nanti menjadi tua, which is satu kepastian ya, itu pasti kita pengen hidup kita tuh tidak ngerepotin siapapun. Nah, itu simbah-simbah itu seperti itu. Mereka cari daun pisang karena nggak mau ngerepotin yang lain, dijual hanya untuk makan. Dan itu saya heran juga kalau tidak didukung gitu loh, karena maaf ya, mereka masih mau berusaha gitu kan. Dan kami lebih senang seperti itu karena mereka juga menjadi lebih hidup dari sekedar misalnya kita berikan uang saja begitu. Itu mentalnya kita mementalkan mereka menjadi mental yang selalu peminta gitu. Nah itu pesannya di situ. Dan kenapa tempe itu ada hajat hidupnya para perajin tempe lokal kita. Dan sekarang burger tempe kami berkembang menjadi mungkin satu-satunya burger, saya belum tahu ya, kalau ada yang tahu nanti kasih tahu saya, di Indonesia bahkan di dunia, burger tempe kami pakai sausnya saus sambal Nusantara. Nah itu kreasinya Kaca, anak tadi itu. Jadi ada 7 macam sambal Nusantara. Sausnya ada sambal matah, sambal terasi, sambal bawang, sambal hijau, sambal tomat, sambal kecap, sama sambal apa lagi ya? 7 lah, aku sambal rujak. Nah, itu yang itu kembali itu alam semua yang kita pakai, karena kalau kita bicara tentang alam, ketika hukum alam kita tentang, ya otomatis tidak akan bisa seimbang. Ada istilah yin dan yang, kalau dalam bahasa kita adanya yoni lingga, pengaruh dari Hindu kan, itu selalu berpasang-pasangan. Misalnya cara di Islam juga dikatakan bahwa diciptakan berpasang-pasangan, itu berarti keseimbangan gitu. Itu Bu Ika. Oke, berarti untuk bahan-bahannya semua dari bahan-bahan yang alami ya Pak? Dari sausnya juga dari bahan alami? Ya, dan plus yang signature kita adalah karena kami menggunakan, tapi juga pakai non-MSG ya, kita pakainya dari kaldu tempe bikinan sendiri. Jadi kaldu tempe kami ini justru dari tempe yang semangit, yang sudah over fermented ya. Kita nggak bisa bilang busuk, karena kalau busuk itu kayaknya tidak bertekstur gitu, tapi masih bertekstur. Waktu kami sempat didatangin oleh teman-teman dari CNN juga, ditanya tentang itu, di cross check sama ahli gizi. Ternyata tempe itu selama teksturnya masih tempe, itu malah bagus. Dan kenapa MSG-nya jadi muncul? Jadi tempe yang sudah over fermented itu mengeluarkan umami alami. Umami itu MSG alami yang keluar dari bahan tempe itu. Oke, jadi benar-benar pure buatan sendiri semua ya Pak? Iya, tapi tidak semuanya kita harus bikin sendiri. Kalau kita semuanya bikin sendiri itu berarti kita tidak membawa manfaat buat yang lain ya. Jadi kayak misalnya sabun alami kami itu, teman-teman bisa kepoin di Instagram kami juga. Sabun alami kami yang dari minyak kelapa itu kita bungkusnya kalau nggak pakai pelepah daun pisang kering, pakai besek yang kecil-kecil. Jadi kita menghidupi para perajin besek. Pelepah pisang kering kami itu justru kita beli dari seorang bapak-bapak sudah sepuh, sudah cukup berumur, dan beliau itu mengumpulkan pelepah pisang kering, dikeringkan, lalu dijual. Kalau di daerah orang-orang yang tinggal di daerah yang ada produsen tembakonya, itu biasanya untuk bungkus tembakau.
pelepah pisang kering itu. Nah itu yang kita pakai untuk jadi bungkus sabun kita, dan sabun kita sampai ke Belanda pun kita hanya promote itu, dan mereka malah senang sekali. Kenapa? Banyak produk-produk UKM itu, saya selalu bilang produk teman UKM itu, kenapa sih kok masih minim ya punya pamor ya, punya wibawa di pasar Eropa utamanya, itu karena packagingnya, Bu Ika, karena packagingnya itu mereka nggak mau juga, mereka beli barangnya tapi mereka mau masuk sampah, sedangkan regulasi sana sudah semakin ketat gitu kan. Sementara seneng banget nih sebetulnya produknya, tapi kalau itu menjadi satu sekali pakai, ya itu akan jadi akhirnya menjadi masalah lebih besar nanti kan, karena masih ada yang numpuk. Dan tas plastik, belanja plastik itu, tas kresek kalau kita di Jawa sebutnya ya, itu juga bisa sampai 200 tahun loh, itu 200 tahun, dan kita setiap hari menerima. Busuknya 200 tahun, tapi setiap hari kita terima. Bayangkan tumpukannya seperti apa, dan digratiskan lagi saat ini. Tapi kalau ya ini juga sih, kalau kita jualan, kita nggak ngasih tas kresek, customer kita udah bunyi-bunyi itu, sulit amat sih, tas saja nggak dikasih. Tapi esensinya bukan, makanya harus ada edukasi sosial bareng-bareng. Edukasi sosial, tapi dimulai dari diri sendiri. Seperti tema kita, kita menyadari fungsi kita untuk alam itu adalah ya diri sendiri dulu, mikrokosmos yang paling kecil kita. Kita ngerti dulu apa fungsi saya untuk diri saya sendiri. Itu dulu. Karena biasanya nih ya, Bu Ika mungkin sudah mulai mengalami pencarian itu atau belum, nanti tunggu, pasti akan ada saatnya Anda akan melakukan pencarian terhadap sebetulnya aku ini siapa, apa fungsiku di dunia. Nah, pasti akan seperti tema kita kali ini kan, itu ada satu pemikiran, apa sih fungsiku sebetulnya, apa sih? Ada yang kemudian secara simpel-simpel, apa fungsimu di dunia? Fungsiku di dunia adalah membawa manfaat buat orang lain. Nah, tapi itu semacam satu boleh dibilang ya stereotip, karena data yang dimasukkan ke kita itu, misalnya ditanya cita-cita, zaman dulu kan citanya paling enggak ya kalau nggak dokter, insinyur, datanya itu ya. Kalau zaman dulu anak ditanya mau jadi apa, dokter, mau jadi apa, insinyur gitu. Tapi itu karena data, bukan karena dari dia tuh sukanya apa. Kalau sekarang beda lagi kan. Sekarang sudah mulai pengen jadi apa, YouTuber anak-anak gitu kan. Karena input data ngelihat bahwa media ini menjanjikan dan orang ditonton dan segala macam kan. Tetapi pada intinya adalah kita lihat, kalau kita mau bicara tentang fungsi manusia untuk alam, tema kita itu bukan sih? Iya betul. Manusia. Ya. Jadi ya kita paling tidak punya data kita sendiri, tidak data-data yang sudah diinput selama ini oleh lingkungan, oleh oleh media, oleh bacaan dan segala macam itu. Tetapi akhirnya input data itu input data ini akan mengubah mindset, paling tidak data untuk mindset kita. Kalau sudah dapat data-data itu, yang harus kita lakukan adalah dengan beraksi, melakukannya dengan data baru yang seharusnya begini nih. Zaman dulu, saya nggak tahu Ibu Ika ngalami nggak ya, zaman Ibu Ika kecil dulu, masih ngalami nggak ketika mau belanja minyak gitu dari rumah mesti bawa tempat sendiri? Masih ngalami nggak Bu Ika? Masih Pak, sampai sekarang pun masih loh. Tapi sudah banyak yang tidak melakukan, makanya sekarang muncul ada Baktor itu sebetulnya kembali ke zaman dulu, itu bukan hal baru. Baktor adalah zaman dulu, kayak semuanya refill. Dulu beli tepung kan datang, kita bawa wadah kan, beli tepung 1 kilo, udah dimasukkan ke kita. Nah sekarang menjadi tidak begitu, karena kita merasa dimudahkan oleh teknologi, tetapi kita tidak berpikir bahwa efek atau dampak panjang dari teknologi itu yang justru akan sangat amat berkepanjangan. Lebih simpel, transaksi yang kalau misalnya kita bawa wadah sendiri misalnya bisa 3 menit, ini mungkin setengah menit sudah selesai. Tapi setelah itu perjalanannya itu akan sangat amat panjang sekali. Nah itu yang menjadi dasar kita untuk kemudian menginput data kita dengan fakta-fakta yang terjadi saat ini. Faktanya begini, ya kita bagaimana menginput data kita untuk supaya kemudian kita mulai bergerak, seperti kayak di Rumijo kami punya satu semboyan juga, tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi kalau kita merasa tergerak,
Seperti Anda misalnya dari sharing kita hari ini, Anda merasa tergerak dengan yang kita sharingkan, mulailah bergerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kalau Anda merasa tergerak, ya bergerak. Habis bergerak, menggerakkan. Menggerakkan siapa? Diri sendiri dulu. Diri sendiri dulu yang digerakkan. Tidak perlu mengendalikan yang lain. Karena yang bisa kita kendalikan itu diri sendiri. Kita nggak bisa kendalikan orang lain loh. Bahkan ibu kita, bahkan bapak kita, bahkan nanti kalau yang sudah punya pasangan, pasangan kita pun, anak kita pun kita tidak bisa kendalikan untuk hal-hal tertentu ya. Karena kalau kita mau kendalikan anak, kadang-kadang kita dengan ancaman biasanya. Kalau kamu nggak ini, papa nggak kasih uang jajan, ancaman. Itu pola parenting zaman dulu juga kan. Parenting zaman dulu kebanyakan adalah threatening dan blaming, yaitu mengancam dan menyalahkan. Misalnya zaman dulu nih, saya termasuk produk parenting zaman dulu ya. Kalau jatuh gitu, zaman dulu ingat nggak Bu Ika, kalau kita jatuh, gitu, yang disalahin siapa? Ini yang nakal ya kodoknya ya. Betul. Kalau kita kejedot gitu, kita, oh ini mejanya nakal, mejanya yang disalahin, itu blaming. Threatening apa? Mengancam. Misalnya begini, anak nggak mau makan atau nggak mau mandi misalnya kan. Instead of giving understanding to them about they should take a shower misalnya, harusnya mereka mandi, daripada kita mengajak ngobrol mereka, ntar kalau kamu nggak mandi nanti badanmu satu bau asem yang asem loh, karena ada kotoran yang masih misalnya kan. Nanti tak panggilin Pak ada pocongan dan segala macam. Itu kan threatening, baik Bu Ika. Jadi itu zaman dulu ya, tapi sekarang kan sudah mulai berubah. Orang kemudian bahwa anak-anak itu kayak tidak boleh memakai kata-kata jangan misalnya. Jangan nakal, karena gini loh, bawah sadar kita itu tidak mengenal kata dan jangan masalahnya. Kembali lagi ke nyambung topik kita lagi bahwa kesadaran fungsi, menyadari fungsi manusia terhadap alam ini adalah kita bicara melatih kesadaran memang. Yang pertama melatih kesadaran, karena kesadaran kita ini Ibu Ika dikendalikan oleh bawah sadar. Saat ini Bu Ika menyimak saya mengangguk-ngangguk, itu tidak direncanakan. Itu bawah sadar yang mengatur. Sehingga kesadaran kita itu dikendalikan 80% oleh bawah sadar kita. Itulah kenapa kita perlu melatih kesadaran kita. Sehingga ada sinkronisasi antara kesadaran dan bawah sadar. Nah, kesadaran itu apa sih? Ya proses bagaimana kita menyadari diri kita, seperti ada satu diagram spiritual ya. Spiritual itu tidak hanya masalah klenik loh, masalah klenik mistis tidak. Memang karena klenik, spirit mistis dan segala macam itu memang karena yang tidak nampak kan, spiritual tidak nampak. Seperti kita, konsep kita, Tuhan kita, Allah kita, Allah Bapa kita, Sang Yang Widiwasa. Sehingga yang bisa kita lakukan melatih kesadaran adalah kita memahami dulu diri kita sendiri. Jadi pertama berdialoglah dengan diri sendiri. Nah itu nanti muncul ada lanjutannya lagi nanti self love. Untuk kita menyayangi alam itu sebetulnya kita menyayangi diri kita sendiri loh. Makanya di klip video yang saya kirim juga nanti yang tentang sedotan bambu itu ada kalimat saya mengatakan bahwa kita selalu bilang bahwa rumah itu rumah kita, tapi kita lupa bahwa alam adalah rumah kita sebenarnya. Kenapa begitu? Rumah kita juga di alam, gitu kan? Kita memakai unsur alam. Saya pengen tanya, siapa di antara kita dari lahir sampai mati tidak pernah menggunakan unsur alam? Oksigen sudah unsur alam. Berbisnis pun kita pakai unsur alam. Apapun setiap lini kehidupan kita pakai unsur alam. Lah kok kita tidak memperlakukan alam seperti mencintai diri kita? Jangan-jangan memang kita belum bisa self love. Pertanyaannya, kita belum bisa mencintai diri sendiri. Itu sehingga kembali lagi mendasari kesadaran kita. Makanya kami juga belajar meditasi kesadaran. Itu sangat membantu sekali, yaitu dengan cara membangun kesadaran kita. Kemudian nanti ada beberapa steps yang apa sih yang bisa kita lakukan.
awal-awal itu adalah ya tergantung Anda saat ini, kehidupan Anda, keseharian Anda kita lihat. Anda di mana? Memang kadang-kadang kalau ada orang bilang, wah itu sih enak, kamu hidupnya di desa. Saya hidupnya di kota, mau gimana nggak nyampah. Ini saya mau sharing. Saya pernah tinggal di Bandung, tinggalnya dekat di Ciwok, kurang kota apa itu. Tapi selama saya kos di situ, penjaga kosnya sampai bingung pas satu kali ketemu gitu pagi-pagi, biasanya kan mereka ngebersihin. Dia bingung, dia nanya, Mas nggak pernah makan ya katanya. Makanlah. Loh, kok nggak ada sampahnya? Saya nanya, emang makan harus nyampah? Itu pertanyaan saya. Emang makan harus nyampah? Apa yang saya lakukan? Saya tinggal di Bandung pun, saya itu bawa kompor sendiri. Ya, bawa tempat kontainer kalau kita mau belanja. Dan saya pasti nyari pasar tradisional paling dekat. Itu upaya saya untuk mengurangi. Kalau belanja pun sudah, sampai saat ini pun kami bisa belanja, kecuali yang tidak bisa kita hindari, ya bisa kita beli bihun yang sudah ada plastiknya, oke. Tapi itu kan tidak setiap hari kita lakukan gitu. Dan kita tahu apa yang harus dilakukan dari bungkusnya itu. Kalau lebih bagus lagi memang refill sebetulnya kan, kita bawa ada sendiri. Nah, itu kita bisa belanja dengan rata-rata tanpa plastik. Caranya misalnya, kadang ada orang ini satu langkah loh ya, langkah untuk kita kemudian memahami fungsi. Karena Tuhan itu menciptakan manusia pada proses penciptaan yang menurut yang agama ajarkan, dari turun-temurun itu, Tuhan menciptakan manusia itu paling akhir. Betul nggak Bu Ika? Setelah semuanya ada, manusia baru diciptakan. Nah, itu untuk apa? Pilihannya adalah untuk menjaga atau merusak. Saya pilih menjaga. Pilihan ada di tangan kita. Kalau kamu pilih merusak, silahkan. Tapi konsekuensinya ke siapa lagi? Jadi Tuhan itu nggak pernah marah. Perilaku kita sendirilah kita yang membuat kita menjadi seolah dimarahin, dimurkai. Tuhan tidak pernah murka. Tuhan itu energi yang sangat tenang energi itu. Ya, sehingga kita sendiri yang kemudian menciptakan hal-hal tertentu yang karena kita tidak mindful, tidak penuh kesadaran, sehingga ya udah kita lakukan tanpa kesadaran, sehingga tahu-tahu kok masalahnya menjadi panjang ya. Jadi kami pun juga nyampaikan masalah alam misalnya, berhenti dengan mengubah mindset dan perilaku. Makanya di filosofi Jawa ada namanya ngilmu iku kelakone kanthi laku. Jadi kita punya ilmu itu bisa terjadi dengan kehidupan keseharian kita yang kita lakukan dari ilmu-ilmu yang kita dapat gitu loh. Ilmu yang kita dapat itu dari ilmu agama, dari ilmu yang ada di sekolah dan segala macam itu. Sehingga ada upaya-upaya si pemerintah dan edukasi sosial ada berkembang, misalnya minimal buanglah sampah pada tempatnya. Itu satu langkah bagus. Kalau kita misalnya kita sendiri saja belum bisa membuang sampah pada tempatnya, itu dipertanyakan lagi. Berarti kita belum bisa apa-apa nih. Sedangkan membuang sampah pada tempatnya aja belum bisa. Bisanya baru membuang mantan pada tempatnya gitu. Jadi itu yang ya itu oke, langkah oke, tetapi masalahnya sudah membuang sampah pada tempatnya. Tapi kita tidak menghentikan suplai sampah. Sehingga numpuk terus. Jogja setiap tahun ada darurat sampah. Yaitu tempat pembuangan sampah akhir sana ditutup karena overloaded. Dan kemarin juga beberapa kali saya sempat berkunjung ke tempat pembuangan sampah akhir di daerah Piungan namanya, itu sudah sampai 40 meter ke bawah tanah. Sudah 40 meter. Dan itu tingginya sudah menyamai bukit di sekitar. Ya, kita mau kemana lagi kita buang? Caranya ya kita kemudian mengendalikan diri. Hukum ekonomi memang ada supply dan demand. Kenapa masih ada supply? Karena kita masih mendemand. Kenapa masih ada demand? Ya karena kita belum teredukasi. Saya sempat mengusulkan karena kebetulan saya ini masih dipercaya oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Diminta menjadi ketua provinsi DIY saat ini untuk forum komunikasi komunitas peduli lingkungan DIY. Itu pun saya tetap ngeyel untuk membawa ranah ini ke ranah edukasi sosial, ke caranya perubahan mindset dan perilaku. Sudah nggak bicara infrastruktur lagi Bu Ika. Karena kalau bicara infrastruktur, ya kita nggak belajar, ada tempatnya kok, berarti bisa buat buang gitu kan.
ya tidak akan berubah karena demand-nya terus sehingga kita agak keteteran. Memang yang terjadi memang saatnya sekarang ini kan yang kita alami. Jadi kalau semua teman-teman yang ikut Google Meet kita mulai IG, pasti kalau ada yang saya tanya sekarang, lakukan sendiri dulu. Siapa di antara Anda yang percaya bahwa sampah itu masalah? Pasti tunjuk tangan semua. Tapi pertanyaan berikutnya, siapa yang yakin bahwa sampah itu masalah? Ragu-ragu pasti. Karena kalau kita yakin bahwa sampah masalah, kita mengubah gaya hidup kita. Kalau kita yakin. Saya sempat mengusulkan lewat kementerian, kenapa tidak sih Indonesia membuat satu peraturan, akhirnya produsen-produsen besar yang berkembang saat ini itu yang ada di Indonesia, itu kalau jualan apapun ya, ada sampo segala macam itu kenapa tidak dibuat satu peraturan membuat semuanya harus refill gitu loh. Kita mau beli sampo, varian tertentu, merek tertentu, kita bawa wadah sendiri. 100 varian ini ya, 100 mili misalnya. Tinggal pencet, kan teknologinya sudah ada nyatanya kan sekarang ini. Kayak di tempat-tempat supermarket, minimarket yang jutaan yang ada di Indonesia yang berderet-deret itu, yang I dan A, S dan A. Oke. Berarti ya benar ya? I ya? I dan I dan A. Iya. Jadi yang saingan terus di mana-mana ada I ada A gitu kan? Itu kan sudah ada. Kopi pencet aja berhenti sendiri. Teknologinya sebenarnya ada. Cuman masalahnya adalah mungkin mereka sudah investasi bungkus-bungkus yang tertumpuk di gudang mereka di satu tempat. Bahkan mereka tuh punya rekanan sendiri, Bu Ika. Yang pernah nginep di tempat kami itu satu keluarga dari Czech Republic Ceko, dan bapaknya itu direktur pembuat kaleng minuman untuk produk besar yang kita semuanya kenal. Itu yang membuat perusahaannya itu kaleng itu, dan makanya kan sudah banyak rekanannya, jadi nggak bisa dipotong begitu aja. Tapi pelan-pelan memang harus ada responsibility, kayak misalnya produsen-produsen yang harusnya bertanggung jawab akan sampah sendiri yang mereka hasilkan, itu akan mulai Indonesia membuat satu memutuskan memberlakukan namanya EPR ya. EPR itu Extended Producers Responsibility. Jadi tanggung jawab produser yang diperpanjang. Jadi nanti kalau itu sudah mulai diberlakukan, Bu Ika akan melihat misalnya merek minuman yang depannya C, tulisannya putih, backgroundnya merah. Nanti akan ada tempat di mana harus orang bisa mengembalikan wadahnya di situ. Nanti juga merek-merek kebanyakan yang sachet itu loh. Sachet itu kan banyak banget karena murah, tapi itu dampaknya luar biasa. Waktu saya di Bandung, saya lihat sendiri banjir di satu kanal di sungai itu, dan sampah semua ketika mulai hujan gitu, dan itu semuanya ke laut. Efeknya apa, Bu Ika? Kami mempelajari juga tentang mikroplastik. Mikroplastik itu adalah partikel-partikel dari plastik yang belum terurai tapi terpecah secara sedikit-sedikit menjadi partikel kecil namanya mikroplastik. Besarnya bahkan mungkin sebesar debu, bahkan tidak kelihatan gitu ya. Nah, yang paling banyak saat ini hasil penelitiannya, mikroplastik itu paling banyak di produk apa menurut Bu Ika? Yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Kayaknya hampir setiap hari kita konsumsi itu. Bukan hampir, setiap hari pasti kita konsumsi itu. Apa coba Bu Ika? Mikroplastik ada di apa? Tebak-tebak aja. Mie instan. Kurang tepat. Nanti kalau tak kasih tahu, Bu Ika pura-pura kaget gitu ya. Jadi yang paling banyak mikroplastiknya itu ada di garam. Apa? Oh, garam. Garam paling banyak mikroplastiknya. Jadi hasil penelitian 1 kilo garam itu mengandung 600 partikel ini. Anakku namanya Geni ikutan nih. Jadi garam itu mengandung 1 kilo garam mengandung 600 partikel mikroplastik. Yang apabila kita mikroplastik masuk ke tubuh kita 5 gram saja, 5 gram loh ya, di tubuh kita, dan tidak bisa terurai, 5 gram itu sudah sebesar KTP atau ATM di tubuh kita, plastiknya, 5 gram. Coba iseng aja ditimbang, kalau punya timbangan, KTP atau ATM itu beratnya berapa sih? Kayaknya 5 gram deh. Nah itu ada di tubuh kita, itu mikroplastik. Makanya sekarang muncul ada garam laut, garam gunung sekarang kan.
Nah, kami kenapa kemudian membuat kaldu tempe? Supaya satu, mengurangi sampah dari bungkus-bungkus kaldu yang kita beli. Yang kedua, juga kita mengurangi penggunaan berlebihan garam. Supaya menekan pertambahan mikroplastik yang kita konsumsi. Gitu. Bu Ika, ada pertanyaan lain nggak? Ada sih Pak. Lalu kalau Monggo, nggak garam itu penggantinya apa Pak? Sebetulnya pengganti garam itu ya garam laut ya saat ini ya. Karena yang rasa asin kan, rasa asin itu didapat natrium kan itu kan. Jadi ya garam laut diganti dengan garam gunung. Kenapa garam laut kok paling banyak mikroplastiknya? Kenapa Bu Ika? Kurang tahu Pak. Semua plastik kita kemana rata-rata? Ke laut. Ke laut. Sungai terus ke laut kan? Laut tempat bikin apa? Bikin garam. Ya, makanya. Oh itu bertahun-tahun di situ mikroplastiknya mecah menyatu dengan air laut. Air lautnya sampai ke pantai dibuat garam. Ya udah masuk ke situ akhirnya gitu loh. Itu yang terjadi. Jadi ini sebetulnya fakta-fakta yang terjadi yang mudah-mudahan bisa menjadi dasar teman-teman semua untuk melatih kesadaran tentang fungsi kita untuk alam. Sebetulnya begitu. Sebab kalau tidak ya karena itu akumulatif jangka panjang seperti membakar sampah plastik. Orang nggak percaya karena jangka panjang Bu Ika. Betul. Bukan bakar sampah plastik ngehirup. Coba Bu Ika, nggak ada orang yang tahan dengan menghirup asap dari hasil pembakaran sampah plastik. Nggak akan ada yang tahan. Nah itu kalau masuk jadi dioksin. Efek sampingnya dioksin apa terhadap tubuh kita? Salah satunya itu adalah anak-anak menjadi mengalami pubertas lebih awal. Nah, anak-anak perempuan ini yang jelas sekali karena anak perempuan melewati masa pubertasnya dengan ditandai dengan menstruasi. Nah, menstruasi itu kalau tidak salah itu antara umur 13, kemudian 14 atau ada gitu ya. Kemudian mulai muncul anak-anak yang umur 9-10 sudah mulai menstruasi. Itu salah satu aja ya, itu dioksin. Karena dioksin bisa terbang kemana-mana Bu Ika. Karena ringan itu sifatnya. Jadi kalau kita mau bicara tentang hukum yang ada di Islam pun ada hablum minallah dan hablum minanas, ya kena semua. Kita membakar sampah plastik itu kita zolim pada hablum minanas sama manusia juga. Gitu loh. Karena kemana-mana, orang nggak tahu gitu kan. Apalagi kalau kita punya anak kecil. Waduh, jangan-jangan sekali-sekali deh. Karena saya sendiri pernah ngelihat budenya Ibu, namanya mirip sama Bu Liliana. Besok yang akan di telebinar itu kan yang isi Bu Filiana, karena saya pagi besok ngisi webinar juga. Bu Filiana namanya. Nah, dengan ganti F sama L aja. Bu Filiana ini budenya, maaf ya, beliau meninggal karena kanker juga, dan ternyata apa? Beliau kalau bikin api kan di desa biasanya orang masaknya ada yang pakai kayu segala macam, tapi untuk membuat apinya itu nyala dulu pakai plastik, itu kehirup terus gitu. Dan itu sudah penelitian soalnya, dioksin akan memicu sel kanker dalam tubuh manusia menjadi aktif gitu. Kira-kira begitu. Ada yang bertanya nggak ini ya? Oke. Sejauh ini belum Pak, kemungkinan besok sih waktu telebinar. Oh oke. Siap. Oke. Gitu. Apalagi ya Bu Ika yang terlewat yang kita bisa omongkan untuk jadi bahan telebinar besok ya? Nah, berkaitan dengan tema kita. Oke, jadi mungkin untuk materinya mengulas tentang malam hari ini sih Pak. Jadi besok kita bahas lagi waktu sesi telebinar seperti itu. Oh, oke. Siap, nih kayaknya Bu Liliana mau bicara. Silakan Ibu. Kok saya jadi moderatornya. Iya, Bu Liliana silakan. Terima kasih.
Bersama saya Vivi Megalinda. Tidak ingin merusak bumi dengan menambah sampah plastik, sebuah keluarga di Bantul, Yogyakarta memilih prinsip hidup tidak menggunakan berbagai produk kemasan plastik sejak 12 tahun lalu. Nah, prinsip ini justru melahirkan inovasi produk makanan organik yang disenangi ekspatriat. Di yayasan bernama Rumah Inspirasi Jogja Indonesia di Dusun Kalipucang, Desa Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Yos bersama istrinya Filiana Mila Dewi menerapkan dan menularkan prinsip hidup tanpa plastik. Bagi Yos, keberadaan plastik kemasan pembungkus produk ini akan menambah beban bumi atas sampah plastik yang mengancam kehidupan. Terlebih lagi jika sampai dibakar, asap sampah plastik akan menghasilkan dioksida berbahaya bagi kehidupan. Prinsip ini membuat Yos sekeluarga berkreasi dengan menghasilkan produk-produk sendiri, seperti pasta gigi yang semula berbahan kulit telur, namun sekarang diganti dengan arang bambu. Pasta gigi dipilih karena sampah kemasan pembungkusnya tidak bisa digunakan lagi. Selain itu, Yos juga membuat produk kebutuhan sehari-hari seperti sabun mandi dan produk berbahan baku minyak kelapa. Ya, awal mulanya sebetulnya berawal dari kami sekeluarga itu mengubah gaya hidup. Dalam artian kami mulai mengurangi barang-barang yang sekali pakai tapi lama terurai. Nah, itu kan ada di bungkus-bungkus produk-produk tertentu yang ketika kita pakai terus jadi sampah dalam tanda kutip. Sehingga kami awalnya tuh dari pertama kali tidak memakai tas kresek, kemudian mulai berpikir kok dari bungkus pasta gigi kita kok masih cuknya itu nggak bisa diapa-apain ya. Terus kita mulai membuat pasta gigi sendiri. Artinya begini, sekitar adalah 12-an tahun kami sudah belajar untuk namanya holistic minimum waste lifestyle. Jadi gaya hidup yang secara holistik itu keseharian kita mengurangi plastik yang single use, terutama yang sekali pakai tapi lama terurai. Nah, kemudian berkembang dari sabun, kemudian sabun cuci tangan, sampo, sabun cuci baju, cuci lantai segala macam itu, cuci piring kita bikin. Terus masih kok kaldu kita masih bungkusnya juga kalau kita beli langsung bungkusnya cuma sekali pakai, lama terurai. Akhirnya kami berpikir karena kebetulan kami membuat burger tempe dan kami penyuka tempe juga. Nah, terus burger tempenya itu tempe yang fresh. Berikutnya kita punya informasi kuliner nih. Kalau misalnya biasanya burger identik dengan topping daging, keju atau sayuran dan juga sejenisnya, ini berbeda dengan burger yang isapan lewat dari sedotan plastik itu mikroplastik pasti ikut, dan itu akumulasi jangka panjang. Satu itu. Yang kedua, kemudian apa? Dampaknya untuk lingkungan. Orang-orang punya untung dari jualan itu, tapi bagaimana dengan lingkungan? Karena kita masih merasa bahwa rumah kita ini rumah, tapi kenapa alam tidak dianggap rumah? Sebelum dipakai sentor, habis pakai sentor pakai air keran atau kita sangu sikatnya. Ini sikatnya juga kecil sekali. Sementara yang sudah itu Belanda paling banyak sementara ini kita. Terus
kemudian ke Polandia, Inggris, Singapura, Malaysia, Australia sudah mulai juga. Malah kita sebenarnya udah nambah negara, cuman bukan jumlah yang besar gitu, karena ini kan tidak seperti yang lain ya, kayak mebel kan jumlahnya besar, ini tidak seperti itu. Terus mana lagi ya, Polandia langganan kita, kemarin Prancis sudah, terus ini ada permintaan dari Uruguay. Sabun alami yang kita bikin, alami kenapa? Karena bahannya minyak kelapa, pakai untuk sabun, sampo, wajah, karena kita bikin sabun cuci piring sendiri juga, yang kita bikin pasta gigi sendiri dari bambu food grade, bambu dari alam. Kami percaya segala sesuatu yang dari alam, artinya ciptaan Tuhan langsung, itu kok tetap lebih baik. Karena kalau rusak juga bumi bisa. Ya, jadi memang karena keterbatasan kalau kirim lewat WA itu datanya dibatasin filenya sehingga terputus. Tapi intinya adalah mana kameraku, ini dia. Jadi intinya adalah bagaimana kemudian ya holistik itu setiap lini kehidupan kita lebih mindful, lebih sadar gitu loh. Jadi sadar fungsi kita tuh untuk apa sih? Fungsi kita itu kira-kira untuk menjaga atau merusak itu tadi gitu loh. Kalau untuk saya pikir teman-teman pasti akan sampai ya harusnya menjaga. Ya dari bilang pertama harusnya, nanti kemudian menjadi harusnya tidak ada. Lebih pasti bilang tidak bilang harusnya menjaga. Fungsi manusia apa? Menjaga. Secara pasti begitu, dan itu dilakukan dalam setiap ini kehidupan kita sehari-hari. Dan kita belanja di mana, ngurangi satu-satu aja. Gak usah banyak, satu aja dulu komitmennya. Satu, aku mulai dari apa ya, misalnya mau meng-eco-breaks-kan. Kita di satu sudut rumah kami, dari eco-breaks yang kita kumpulkan dari dulu, setiap Sabtu Minggu saya sama anak-anak saya keliling kampung, Bu Ika. Jadi ngambilin sampah-sampah plastik yang berserakan supaya tidak dibakar, kita kunci dalam botol. Sekarang sebut eco-breaks kan. Dulu kita nyebutnya proyek botol aja supaya tidak dibakar, gitu kan, kita kunci. Dan kita tidak memakai harus dicuci bersih, diguntingi, ditimbang. Orang aja suruh gitu aja udah malas. Apa kita suruh mengguntingi, membersihkan, mengeringkan, baru dimasukkan, ditimbang lagi. Lebih malas lagi gitu loh. Tapi kita kayak misalnya setiap Rabu dulu kita bikin namanya Rabu Resik, kita bersih-bersih sungai belakang rumah kita libatkan mahasiswa asing dari berbagai negara yang tinggal di sekitar kita. Kadang tamu homestay, mau kita ajak, do you want to join us cleaning the river? Seneng mereka. Wah, oke, boleh. Nah, kita bersihin dengan alat seadanya, kita pakai getek ya, dari bambu kita bikin supaya bisa mengapung gitu, udah kita bersihin sekitar. Tapi masalahnya memang bukan di situ, bukan sungai yang dibersihkan, karena nggak pagi dibersihkan, nggak sampai siang udah ada sampah lagi gitu loh. Jadi otaknya manusia itu yang saya tuh heran betul ya, artinya ini mengedukasinya harus holistik. Tapi kadang-kadang kebanyakan tuh yang ditekan hanya di masyarakat. Bagaimana dengan industri-industri besar itu, yang produsen itu loh, dengan hasil revenue yang sangat besar sekali, mungkin dikaburkan dengan CSR nih. Berapa CSR-nya dibanding dengan kerusakan yang sudah ada gitu loh. Nggak sebanding gitu. Makanya harus mulai ada CSR. EPR itu tadi, Extended Producer Responsibility. Kalau perlu ya refill semuanya dah, selesai dah. Jadi kita datang bawa botol sendiri gitu. Aku mau sampo varian ini 100 gram, pasang itu udah selesai, bawa pulang. Itu salah satu kan, dan itu malah lebih terhormat mereka sebetulnya, karena mereka juga manusia loh, mereka bagian dari alam loh. Itu yang saya maksud, kalau kita berbisnis, ekonomi menjadi tujuan utama dan pertama, ini gawatnya. Jadi kita keteteran, lingkungan relatif tidak kita perhatikan. Nah, kultur-kultur seperti ini, kultur kesadaran seperti ini yang kita sharingkan melalui siapa? Diri kita sendiri dulu. Jadi kita berubah. Misalnya nanti Bu Ika, misalnya mau aku berkomitmen besok apa ya? Salah satunya bisa mencoba itu Bu Ika. Jadi Anda sediakan yang sekarang sebut eco-break tadi kan, botol bekas minuman. Kalau bisa sih kita udah punya botol sendiri, misalnya di kantor ya, kantor sudah wajib menyediakan air refill gitu kan. Jadi tidak kasih air kemasan. Kami kalau nge-range tour sekalipun itu di bis, itu kita nggak ngasih botol air minum kemasan sekali pakai. Di bis kita sediakan galon. Terus kita dalam quotation kita, itu kita masukkan sekalian botol minum. Nah nanti Bu Liliana dan teman-teman yang mau
pengen tur pakai jasa kita itu kita coba sebisa mungkin tidak ada. Kalau snack time gitu, snack juga kita tidak di dus, karena kalau di dus sudah pasti adanya bungkus-bungkus plastik lagi. Kalau di dus itu suka yang dimakan hanya yang disukai. Kita pakai apa? Kita pakai tenong, Bu, atau tenong ya, jadi kayak wadah gitu, terus kita kasih daun, kalau nggak daun pisang, daun jati. Mereka udah tahu, oh snack time, kita ambil yang disukai, mau nambah silakan, tapi pasti yang disukai diambil. Jadi tidak ada yang tersisa, terus kemudian bungkus plastiknya nggak kemana-mana, itu nggak melakukan. Jadi kembali tadi memang bagaimana kita kemudian sebentar kita diam, kita menyadari nafas kita keluar masuk di hidung kita. Itu karena prinsip dasar dari meditasi kesadaran ya. Berapa tahun kita hidup, pernahkah kita betul-betul menyadari nafas kita? Konsentrasi pada nafas kita keluar masuk. Jangan-jangan belum pernah loh. Diam, sadari nafas keluar masuk. Gitu. Kita terus kemudian balik lagi. Pertanyaan-pertanyaan tadi, yang proses kita pencarian tadi kan. Siapa aku? Apakah fungsiku di dunia ini? Itu dengan kita menghirup udara saja, ini alam yang biarkan. Jadi istilahnya kalau dari kehidupan, dari sisi spiritualitas, aku mencari Tuhan, aku menemukan diriku. Aku mencari diriku, aku menemukan Tuhan. Seindah itu. Jadi mencari Tuhan itu dengan kita menemukan diri sendiri. Mencari diri sendiri dengan menemukan Tuhan di situ. Artinya bahwa kita kembali lagi ke jagat alit kita. Jagat alit itu ya fungsi kita sendiri untuk diri kita. Kalau jagat alit kita sudah kita lakukan dengan melatih kesadaran, hati-hatilah, yang dilatih bukan kesabaran loh Bu Ika. Kita sering bilang latihan bukan. Latihanlah sadar, bukan sabar. Karena kalau kita melatih kesadaran, ngikut semuanya. Kesabaran akan ikut. Jadi kalau kita sudah melatih kesadaran, nanti selesai dengan mikrokosmos kita nggak ada lagi kemarahan. Marah sama orang, menyalahkan orang lain, ngomongin orang lain. Apalah, aku sudah selesai. Mikrokosmos aja aku urusin. Bandingkanlah diri kita sendiri dengan diri kita yang sebelumnya. Nggak usah bandingin dengan yang lain. Bandingkan diri kita sekarang dengan diri kita yang sebelumnya. Itu reflektif sekali. Jadi kembali tentang berkaitan dengan tema kita, ya memang kita itu tadi menemukan mikrokosmos dulu. Karena alam itu sudah makro sekali, tapi bagaimana mikrokosmos kita selesai? Saya pernah ditanya sih ketika ada pertemuan dengan mahasiswa asing gitu, terus nanya dari Jerman, saya ingat betul, Josh, how do you fight the system? Bagaimana kamu memerangi sistem? Karena yang kamu produksi itulah produksi dari industri-industri besar yang sudah berjalan begitu lama. Kayak pasta gigi, sabun sampo kan industri besar yang sudah berjalan lama. Apa yang saya jawab? Saya bilang, I don't fight them. Saya tidak melawan mereka. I create my own system. Saya menciptakan sistem sendiri. Anda pun bisa menciptakan sistem sendiri. Karena mikrokosmos lagi. Jagat alit kita. Makanya komitmennya habis ini, stepnya adalah apa yang bisa saya lakukan. Nah besok sama Bu Filiana bisa dikupas karena dia praktisi juga. Kalau ke pasar gimana caranya, nol plastik. Itu peran kita untuk alam itu yang keseharian kita. Jadi kita mau berperan, fungsi kita terhadap alam, yaitu adalah kegiatan kita sehari-hari yang kita lakukan itu. Se-mindful apa sih? Sesadar apa gitu loh. Mungkin Bu Liliana mau ada pertanyaan itu. Tapi Pak, kadang kita kan biasanya kayak gini Pak, hari ini sadar, tapi besok nggak sadar kayak gitu Pak. Bagaimana sih supaya kita bisa sadar berkelanjutan setiap hari seperti itu Pak? Makanya dilatih. Manusia itu makhluk kebiasaan, Bu Ika. Coba, bener nggak? Manusia makhluk kebiasaan, ya dibiasakan. Kesadaran itu kan lepas-lepas, iya kita manusia kok. Kayak misalnya kita, manusia boleh marah nggak sih? Boleh. Yang nggak boleh itu apa? Marah-marah. Misalnya kita marah, jangan lama-lama sadari marah kita. Oh, aku marah nih. Makanya melatih kesadaran. Supaya kita menyadari semua fenomena yang ada terjadi dalam diri kita. Sadar dulu, aku marah. Aku kecewa, aku patah hati, aku sedih. Sadari dulu. Aku sedih nih.
Gimana sih rasa sedihku? Nah, itu kita baru namanya olah rasa. Jadi spiritualitas, religi itu olah rasa, bukan olah pikiran. Kadang kita suka kelirunya olah pikiran. Tuhan itu olah rasa, bukan olah pikir. Rasa, sehingga rasanya di mana sih? Rasa sedihku di mana sih? Oh, ternyata ada di kepala nih, sebelah kiri rasanya nih. Pasti ada yang terasa. Ini rasanya nih kayak diganjel di sini. Oh, ini rasanya ya. Berdialoglah dengan diri sendiri. Seberapa sering kita bicara dengan diri sendiri, seberapa sering kita berdialog kepada organ-organ tubuh kita. Nafas kita pernahkah berhenti? Kecuali kalau kita menahan nafas. Jantung kita dari kita bayi bahkan belum keluar, jantung sudah berdetak di perut ibu. Itu loh. Sampai kita umur sekarang ini, pernahkah kita berterima kasih? Terima kasih jantung, kamu sudah memberikan detakan bagi pompa kehidupan. Pernah enggak? Lupa itu yang mengalirkan kita. Pernahkah kita berterima kasih kepada mata kita? Jadi kembali lagi, mikrokosmos lagi aja dulu deh. Kita nggak usah mikir, oh itu nanti kita akan bikin infrastruktur ini. Ya infrastruktur akan kurang terus, Bu Ika. Karena gaya hidupnya nggak berubah gitu loh. Nanti bikin tempat pembuangan sampah akan full, overloaded. Karena kita terus supply. Percepatan supply sampah yang kita hasilkan tidak sebanding dengan infrastruktur yang ada. Mau berapapun pasti akan kurang. Pasti. Ini hukum alam. Maka kita karena bicara tentang alam dan lingkungan ya kita memakai hukum alam tadi. Hukum alam kita itu apa? Keseimbangan. Hukum alam itu keseimbangan. Jadi tadi Bu Ika nanya kalau misalnya kita lewat-lewat nggak apa-apa. Ada sih waktu itu bilang gini, ya aku tuh aku pengen melakukan. Tapi kalau misalnya nanti di kampung saya nggak ada yang melakukan, nanti gimana dong? Kenapa merepotkan orang lain? Konsentrasi saja pada dirimu. Gitu. Jadi satu quote yang saya suka juga pernah dikatakan nih, focus on you, you grow. Focus on shit grows. Jadi kalau kamu fokus pada dirimu, dirimu akan berkembang. Kalau kamu fokus pada hal yang tidak seharusnya kamu fokuskan, itu yang berkembang. Misalnya begini, kita fokus pada kesedihan yang berkembang, Bu Ika. Kita menjadi orang yang sedih, berkembang nggak hidup kita? Nggak berkembang. Pasti sudah suntuk, sedih kan? Nanti kesedihan itu kan ke organ tubuh. Efeknya ke organ tubuh. Jadi kita nggak seimbang, kita sakit. Terus kemudian ketakutan, misalnya kita berkembang pada ketakutan. Ya ketakutan yang berkembang itu. Ketakutan menjadi besar, kita nggak berkembang. Padahal ketakutan itu erat kaitannya dengan organ kita namanya ginjal. Ini bicara tentang kaidah pengobatan timur ya. Karena pengobatan timur itu pakai rasa. Pengobatan pakai rasa, olah rasa lagi. Sehingga ya sudah nggak apa-apa kita lakoni, tapi karena kita melatih kesadaran, jadi kita sadar, oh aku kok begini ya, jadi sadar. Kalau kita nggak latihan kesadaran, kita merasa itu nggak apa-apa. Nah, misalnya, aku nggak apa-apa buang sampah di sungai, karena kita nggak sadar. Tadi saya bilang di awal kan, bawah sadar kita itu mengendalikan kesadaran kita. Bawah sadar kita itu adanya input data yang diberikan oleh keluarga, bahkan input data termasuk emosi ibu sebelum masa kita dalam kandungan itu terekam di kita loh. Nanti munculnya apa? Stigma atau judgmental. Itu karena muncul di situ, sehingga bagaimana kemudian kita melatih kesadaran supaya ada keseimbangan antara bawah sadar dan kesadaran kita. Jadi kalau tadi terjadi seperti Ibu Ika, ya asiklah kita dengan diri kita. Asiklah kita mengkoreksi diri kita. Supaya ya itu tadi, kita fokus pada diri kita yang berkembang. Makanya kalau nanti ya salah satunya Ibu Ika boleh pakai itu cara tadi yang botol bekas. Nanti kalau Bu Ika akhirnya harus nyampah, yang plastik sekali pakai terurainya lama, masukkan ke dalam botol, kunci di situ, dikunci terus. Karena 600 mili botol air mineral itu yang kita coba itu bisa muat sampai 100 plastik kresek Ibu Ika, yang kecil sampai sedang masuk ke dalam botol itu 100. Tapi sekarang kita sharing menghimbau kepada teman-teman semua untuk pakai ulang tas kresek. Saya kalau belanja online misalnya juga saya pasti kasih notifikasi, mohon packingannya minim plastik ya. Kayak misalnya Ibu Ika tahu nggak kalau salah satu yang umurnya dia seumur alam semesta itu adalah styrofoam. Styrofoam itu umurnya seumur alam semesta, tidak bisa terurai.
Dan itu masih banyak kita gunakan, kita merasa bahwa itu oke-oke saja. Kalau kita sudah melatih kesadaran, misalnya kita penjual online nih, kita mulai mengganti. Kami mengganti styrofoam misalnya dengan pelepah pisang itu, kering. Itu fungsinya kayak foam juga loh, Bu Ika. Dan itu bisa lebih, ya memang kita repot. Betul, memang harus repot. Kita mau bicara tentang kesadaran kita, laku kita, tindakan kita untuk lingkungan, itu repotnya pakai banget, panjang banget. Ya, nggak simple, ribet sih dan segala macam. Itu kan bawah sadar kita hanya pada kesadarannya. Apakah seperti itu? Ribet, ya di awal. Tapi jangka panjangnya itu, kita semuanya punya orang-orang terdekat kita. Kalau ada yang punya anak, punya ponakan, kita umurnya sudah sekian, nanti kita tidak ada, misalnya plastik tuh. Tas kresek itu kan ditemukan oleh ilmuwan Swedia, Bu Ika, sekitar tahun 1950. Waktu itu pengen mengganti tas dari kertas, karena dia punya kesadaran, wah kertas itu motong pohon gitu loh. Padahal satu pohon itu, Bu Ika, itu mensuplai oksigen untuk 3 orang. Satu pohon. Makanya pasti Bu Ika pasti bandingin zaman dulu masih kecil. Dulu tuh lebih adem, udara lebih seger. Betul tidak? Karena pohonnya masih lebih banyak. Sekarang sudah berkurang. Satu pohon itu berkurang jatah oksigen untuk 3 orang. Nah, dia pengen ganti karena kok pohon terus ya, karena kertas dari pohon kan. Makanya sekarang ada muncul teknologi recycled paper. Jadi bahan kertas tapi dari kertas yang ada itu dibuat kertas lagi. Itu yang kami pakai untuk bungkus burger tempe kita saat ini. Nah, terus habis itu dia ciptakan itu adalah karena pengen supaya kakeknya dia itu kalau belanja nggak ribet. Tasnya kecil, bisa dilipat masuk kantong kemana-mana dan awet. Nah, awet ini yang kemudian menjadi salah guna akhirnya. Sehingga itu bisa membusuknya sampai saat ini ya, karena belum teruji ya, 200 tahun. Berarti kalau tahun 1950, 200 tahunnya lagi kapan Bu Ika? Coba matematika nih, aku ngetes. Berapa tadi Pak? Maaf. 200 tahun, pertama kali diciptakan tahun 1950. Jadi tas plastik pertama tahun 1950 itu akan betul-betul terurai 200 tahun lagi, yaitu adalah tahun berapa? 1950, berarti kan 100 tahun berarti 2050, betul ya? Kalau 200 tahun 2150 Pak. Nah, iya. Masih hidup nggak kita? Masih hidup nggak Bu Ika kita? Enggak. Ya kan? Tapi plastiknya masih ada Bu Ika. Plastiknya masih ada. Itu kan? Kalau dibakar ya itu dampaknya dioksid itu tadi. Makanya apa yang bisa kita lakukan? Ya kita ngubah diri, kita mulai pakai ulang saja tas kresek. Toko online boleh kok bilang kayak gitu. Kita pakai ulang ya. Untuk tolong dukung kami di platform-platform online-nya, dikasih tahu. Kami pengen melaksanakan fungsi manusia untuk alam. Tolong bantu kami, dukung kami dalam ikut serta dalam mencintai diri sendiri lewat alam gitu loh. Bahasanya gitu. Jadi dari dulu kita nggak pernah selamatkan bumi. Kita nggak pernah bilang gitu. Selamatkan dirimu sendiri. Bumi punya cara sendiri. Kita pernah dengar sejarah kan, bumi pernah kejatuhan meteor, dinosaurus punah, betul kan? Betul. Bumi punah nggak? Bumi punah nggak? Bumi? Enggak punah. Ya udah kita yang punah gitu loh. Betul. Makanya jangan coba menjaga bumi, jaga dirimu aja deh. Gitu. Karena bumi punya cara menjaga dirinya sendiri gitu loh. Jadi jangan kita melakukan karena cinta bumi, bukan. Cinta dirimu aja deh. Kalau cinta bumi terlalu makro gitu loh. Mikrokosmosmu apa gitu loh. Gitu. Aku serasa jadi monolog nih Bu Ika. Ngomong sendiri. Gitu Bu Ika. Jadi kalau Bu Ika tadi yang bilang nanti kalau kita terus itu lagi lupa lagi nggak apa-apa. Makanya dilatih supaya kita punya kebiasaan. Jadi kayak aduh kok aku terima ini. Makanya kemana-mana bawa tas sendiri. Kalau masih ada tas kresek di tempat kita, di kos kita, kalau yang kos gitu kan, bawa aja. Nanti kita dengan melakukan itu kita bisa menginspirasi orang lain kok. Gitu Bu Ika. Oke. Jadi memang kesadaran itu harus dimulai dari diri kita sendiri ya Pak? Iya, jadi kalau kita mau bilang fungsi manusia untuk alam, yaitu melatih kesadaran awal mulanya. Sadar bahwa kita manusia. Kita butuh alam atau tidak, sudah gitu aja deh. Dari lahir sampai kita mati berproses pasti pakai alam. Berbisnis pakai alam. Kita hidup bernafas, oksigen sudah dari alam. Kita minum air.
sayuran yang kita makan dari mana? Alam semua. Bahkan bahan-bahan yang sintetis pun juga itu ada unsur alam yang di mix dengan berbagai macam zat yang kemudian menjadi satu bahan-bahan baru yang kemudian kita kembangkan. Jadi kayak tadi lah, kresek sudah 200 tahun. Lah kok setiap kali diterima. Nah, yang lain-lain kemana? Makanya hati-hati bener. Dan plastik itu bahan dasarnya itu dari apa, Bu Ika? Pernah dengar nggak? Makanya plastik gampang dibakar kan? Iya. Karena bahan dasarnya dari minyak bumi, Bu Ika. Kurang ajar banget kita. Dan tahu kan kita, minyak bumi itu tidak bisa terbarukan loh. Makanya jangan banyak-banyak deh gitu lah. Kalau bisa kita pakai ulang, sirkulasi. Gitu. Dari pasar sampai rumah nggak sampai 10 menit. Pakainya minyak bumi loh. Itu jatahnya masa orang-orang depan kita gitu loh. The future. Bu Fili, sini Bu Fili. Nah ini besok Bu Fili yang akan sharing besok di Telegram, telebinar. Halo. Halo Bu Fili. Malam. Ya, aku pakai headset saya. Halo Bu Fili. Halo. Itu namanya mirip tuh. Ini Bu Liliana, kamu Liliana kan? Oh iya. Oh ya. Kayaknya Bu Liliana mau ada yang mau disampaikan barusan mic-nya on. Oh, halo juga. Bu Liliana kalau ke Jogja mampir dong, silakan. Kemarin Filiste ya. Kalau kita ada Filiste, ada burger tempe, ada Filistop, ada Rumijo. Ide kita yang paling aktif di Rumijo karena tersentral di situ kayak induk dari semuanya. Memang kita tidak menspesifikan harus dipisah-pisah begini karena praktik holistik tadi kan. Jadi holistik memang kita ya kehidupan ini kompleks gitu loh. Bisa banget itu kita beberapa kali kirim juga dan ini sekarang kita terus improve Bu Liliana. Jadi sekarang ini yang pada konsumsi itu bilang kok rasanya mirip R, udah rasanya sama enaknya dengan R, sudah sama rasanya dengan T yang belakangnya E itu. Jangan bilang totole ya, keteplosan deh. Sama enaknya dengan totole misalnya gitu dan ya kita improve terus. Itu bahan-bahannya dari tempe yang semangit Bu Liliana dan itu mengeluarkan umami alami dari situ. Terus banyak ada tambahannya loh, ada bawang putih, bawang merah, ketumbar, lapa pala, wortel. Ya basic kita bikin kaldu kan, kaldu enak kan dari itu semua. Jadi itu kita bikin dengan prosesnya lumayan lama sih, prosesnya bisa 5 jam 6 jam untuk ready gitu. Jadi monggo nanti kontak saja, minta nomornya ke Bu Ika, bisa langsung kontak ke kita boleh. Ya, kita harga kita tidak bilang di sini karena kita tidak berjualan di sini, tapi nanti Bu Ika bisa kontak kita langsung. Itu Bu Liliana. Bu Liliana ini CEO-nya Subiantik ya? Wah, ini dia. Aku tadi juga ngomong sama Bu Ika nih. Bu Ika, kalau memang ada produk kami yang menurut Bu Ika baik, boleh kok jadi reseller dipajang di etalasenya Subiantik, saya bilang gitu. Siap. Weng. Aku tak matiin Bluetooth biar Bu Liliana bisa ikut. Coba Bu Ika testing gitu suaranya. Oke. Halo Bu Filian. Halo, selamat malam. Malam-malam Bu. Oke, Bu, jadi tapi renyem gitu. Ngapak ya Pak. Udah ngapak, udah kepenak. Betul. Apa tadi Bu Ika? Orang ngapak, orang kepenak. Jadi besok telebinarnya sama Bu Filiana ya. Saya pagi jam 9 sampai jam 12 besok ngisi webinar soalnya. Oke. Ya, dipasrahkan gitu kan. Iya, estafet. Sahabatkan. Ya untungnya begini karena kami sama-sama melakukan, jadi sama-sama bisa sharing dengan basic yang apa yang kami lakukan gitu.
Ini yang kadang-kadang pertanyaan banyak orang, kok bisa sih satu keluarga kompak? Ya bisa banget gitu loh, karena itu tadi kan Rumah Inspirasi Jogja, segala sesuatu inspirasi yang baik harus datangnya dari rumah dulu gitu. Oke. Dan poin yang penting adalah di rumah itu adalah ibu. Makanya yang yang paling penting untuk membuat menghasilkan kesadaran atau menemukan kesadaran sih. Ya, melatih kesadaran dan sadar yang melatih duluan. kesadaran itu adalah ibu-ibu harusnya. Karena yang paling banyak nyambung itu biasanya kan di dapur ya. Dan pada umumnya orang yang senang belanja juga ibu-ibu gitu. Bagaimana ya dia kalau sudah penuh kesadaran, kalau sudah ya kadang juga buat aku sendiri kayak tega nggak tega tapi harus tega untuk menolak plastik. Kadang orang juga paling ribet itu kan di pasar tradisional kan, orang pikir plastik itu gratis, kenapa nggak mau pakai plastik kayak gitu. Dan aku harus menjelaskan satu-satu. Dulu masih seneng aku menjelaskan, sekarang aku cuma bilang kalau masih ngeyel aku kasih plastik diskon 30%. Ribet banget nanti kalau harus jelaskan satu-satu, itu nanti di pasar berapa lama gitu kan. Betul. Iya, nanti aku besok lagi ke situ lagi ditanya lagi gitu. Iya. Tapi orang-orang yang di pasar yang biasa jadi aku langganan di sana itu udah ngerti kok kalau ya wes lah kalau ibu yang ini nggak pakai plastik gitu. Nah, udah bawa sendiri. Kan Jadi beli merica pun pakai wadah sendiri Bu Ika. Iya, beli merica pakai wadah sendiri. Kalaupun kita lupa atau itu merica di luar rencana, itu kita pakai nyari kertas atau kadang kita mengalah beli daun pisang. Jadi kadang mau beli makanan, mau beli snack gitu kan untuk jajan pasar gitu kan. Yang aku pasti nyari yang tidak pakai bungkus plastik. Yang kedua kalau misal gorengan atau apa, mending kita beli pisang 1 lipat gitu 3.000 atau berapa, udah pakai itu aja. Jadi kayak bawa sendiri kan di pasar kan orang ada jualan daun pisang kan, ya udah di daun pisang itu 3.000 atau 4.000 udah pakai daun pisang itu gitu. Itu salah satu kami. Berapa lama melakukan apanya? Tidak menggunakan itu kantong plastik. Sekarang tuh masih menggunakan plastik, tapi berpikir meminimalisir plastik. Minimalisir, oke. Kami masih menggunakan plastik, tapi meminimalisir penggunaan pemakaian plastik yang harus dibawa ke rumah itu kita mikir sekali banget. Pakai. Apalagi yang sekali pakai gitu kan. Jadi kita mikir bahwa nanti sampahnya bagaimana, terus di rumah seribet apa gitu. Kita masih ada beberapa item yang kalau memang bungkus dari sana ya udah kita pakai itu. Tapi tidak kita konsumsi sesering yang lain gitu loh. Jadi kita kendalinya pada kesadaran kita itu gitu loh. Jadi kuncinya melatih kesadaran dulu. Fungsi kita manusia untuk alam tuh yang pertama memang kita latihan. Saya ulang-ulang terus supaya jadi hipnosis, nanti Bu Ika udah jadi ingat bahwa aku harus latihan kesadaran. Aku harus latihan kesadaran. Aku harus latihan kesadaran. Benar ini juga kalau harus beli di warung di rumah kan udah dibungkus, udah di pasar kan. Pasti aku tanya, ini kalau aku buka plastiknya buat apa? Terus pemilik warung ya udah aku buang aja, ya udah tak bawa pulang. Mending aku yang buang. Karena mereka pasti punya kan kalau nggak dibakar atau dibuang di sungai kan. Betul. Lah mending aku bawa pulang terus aku masukin ke botol itu. Aku kadang ya kita kan nggak bisa kan nolak plastik yang total sama sekali nggak pakai plastik juga nggak bisa. Hidup kita sekarang udah penuh dengan plastik. Tapi bagaimana kita meminimalisir plastik itu untuk dibawa pulang. Gitu, dan kita tahu plastik itu harus diapain gitu. Terutama yang sekali pakai. Terus kadang juga ada orang datang bawa oleh-oleh gitu kan tetap ada plastiknya. Betul. Masa oleh-oleh kita mau barangnya plastiknya bungkusnya kan mbak pulang kan nggak bisa gitu kan. Kecuali kalau kita kenal betul ya, mereka sudah ngerti. Oh iya, plastiknya aku pakai ulang deh gitu. Kita kan kayak dukun di sini kan.
Jadi banyak yang datang, kadang juga oleh-oleh kayak gitu. Ya udah, terus kalau plastik kreseknya kalau masih bagus, aku ambil isinya, memang itu kan intinya kan kalau oleh-oleh. Betul. Aku lipat, aku kasih dia lagi, ini nanti untuk bawa lagi apa. Jadi ini kamu taruh di apa di tasmu gitu aja. Hanya ngerti. Oke. Ada pertanyaan lagi? Wis takon lho nantang. Oke, kayaknya sih belum ada lagi deh, Bu. Terlalu banyak penjelasan sampai nggak ada yang ditanyakan gitu. Sekarang Bu Ika nih, kita nanya Bu Ika. Habis ini kira-kira Bu Ika apa yang akan Bu Ika mulai lakukan untuk mulai melatih kesadaran berhubungan dengan tema kita, fungsi manusia kita untuk alam. Apa coba? Ayo. Mungkin saya juga akan mulai mengurangi penggunaan plastik, Pak. Caranya harus spesifik Bu Ika. Caranya apa? Apa dulu yang harus dikurangi? Apa dulu? Jadi plastik itu jenisnya banyak loh. Dari plastik-plastik yang mungkin buat beli sesuatu di warung kayak gitu, Bu. Kemungkinan sih. Jangan kemungkinan, itu pasti. Kalau mungkin tuh nggak yakin dengan diri sendiri loh ya. Betul. Itu harus. Itu memang suka lupa, Bu. Beneran deh. Lah kalau lupa berarti Bu Ikanya harus bawa tas yang bisa dibawa kemana-mana. Atau minimal kayak tadi, tas kresek pakai ulang, sempitin aja di tas kan Iya. ringan banget. Tapi jangan lupa, enggak aku udah bawa sendiri nih tasnya langsung gitu. Oke. Jangan bawa tas kresek yang lipat, nanti bawa tas kresek lagi dari warung. Di rumah banyak, apa di tas banyak dong. Iya Tas betul. kresek kan dilipat jadi segitiga itu, terus habis itu nanti dimasukkan dalam tas, ya nanti kalau di warung, aku udah bawa tas sendiri kok gitu kan. Itu lebih enak. Iya. Takutnya nanti lupa nggak bawa kreseknya. Enggak, maksudnya itu yang dibawa di tas. Kalau cewek kan pasti bawa itu kan, apalagi ibu-ibu ya, pasti kemana-mana bawa tas gitu kan. Nah dimasukkan tas itu aja minimal 2 untuk 2 item gitu. Jadi nggak kecampur. Kalau kita memang nggak mau ribet dengan memilah, paling enggak 2, yang satu kecil, yang satu agak gede, kakak beradik lah, plastik kresek aja udah ada kakak adiknya gitu. Oke. Kalau enggak yang bawa tas sendiri yang bisa dilipat kecil, sekarang beli di mana-mana juga banyak kan. Betul. Itu bisa buat ditaruh di kunci motor, apa? Buat gantungan kunci atau taruh aja di dashboard motor atau di dashboard mobil di mana gitu loh. Oke. Daripada suruh nanti bawa kaos, masukin ke kaos gimana? Enggak. Oke. Semoga setelah ini saya benar-benar sadar ya, Bu. Bukan semoga. Ya Harus. gimana ya? Harus. Karena kalau kemungkinan dan semoga itu kayaknya kita nggak yakin deh. Iya sih. Soalnya kadang ini loh, Bu. Dari faktor lingkungan loh, Bu. Kadang kan kita juga sering terpengaruh gitu loh. Jadi udah bahas itu. Maksudnya faktor lingkungan gimana? Kenapa kita faktor lingkungan gimana? Kayak teman-teman di sekitar kita kayak gitu, Bu. Pengaruhnya apa? Ya ikut-ikutan. Lah ya ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan itu loh, Bu, maksudnya apa? Ya udahlah nggak usah bawa plastik, atau mungkin plastik dari warung aja lah kayak gitu loh. Kadang kan kita dari kantor ke warung itu kan nggak bawa tas. Kadang lupa kayak gitu loh, Bu. Kalau plastiknya itu disimpan di tas kayak gitu. Nah, kalau sampai sudah penuh kesadaran ya udah lali yuk. Iya kan? Iya Kan betul. nggak lupa. Jadi kalau malah akhirnya makanya kalau bawa tas itu yang kecil itu kita colokin tuh. Kalau aku biasanya kan ada tas kecil tuh yang buat bawa apa, dompet atau apa lah, itu malah tak gantunginya di luar. Karena juga di dalam aku juga kadang masih iya aku bawa, tapi udah refleks sih, kayak kalau kita mau beli itu ngecek dulu kita bawa tas enggak. Kalau nggak bawa tas mending nggak beli. Kalau saya ya, mending nggak beli, nanti pulang dulu beli. Atau di situ aku tanya dulu ada, kalau enggak aku pasti tanyanya ada plastik kresek bekas enggak.
dari situ. Yang bisa aku pakai lagi gitu. Jadi aku nggak ambil plastik kresek yang baru. Itu kemungkinan terakhir sih. Itu wis paling akhir sing misal pun aku balik ke situ tuh jauh atau apa, ya udah aku tanya ada plastik kresek bekas. Kalau enggak ya di motor kan ada bagasi tuh. Misalnya beli buah. Udah aku masukin bagasi langsung. Nah, itu fungsinya tas kecil-kecil itu juga taruh di bagasi ada, di dashboard ada, di tas kita ada. Jadi tasnya itu kita koleksi agak lumayan banyak sih untuk tas-tas kecil gitu. Jadi kayak digantungin aja di tas. Jadi kayak si tas kecil itu udah ada kayak kabinernya atau apa itu nanti digantungin di luar. Jadi biar kayak ya wes lah ini aku di sini halo gitu kan tasnya itu. Jadi kita nggak lupa. Dan kalau udah jadi karena manusia itu makhluk kebiasaan, kalau itu jadi kebiasaan udah aman lah. Gitu. Oke. Sebenarnya nggak susah sih untuk mempraktekkan itu asal jangan banyak-banyak dulu. Dikit-dikit aja dulu, dikit gitu. Loh kok hilang Mbak? Sebentar Bu, maaf. Aku tidak melihat dirimu lagi. Oke. Harus bertahap ya Bu, jangan sekali. Iya. Gitu. Iya. Jadi sini juga kami melakukan kan nggak sampai nggak langsung kayak sekarang yang ini dikurang enggak. Dari sedotan plastik dulu, terus plastik kresek, terus bungkus-bungkus sasetan apa, karena tetap dari situ kita akan berkembang dengan pemikiran kita masing-masing. Jadi praktek saya mungkin tidak akan sama dengan prakteknya Mbak Ika gitu. Jadi kadang Mbak Ika punya masalah di plastik kresek, ya udah berarti plastik kresek dulu. Atau di Bu Liliana punya masalah dengan sedotan plastik, berarti sedotan plastiknya aja dulu gitu. Oke. Dan pengurangannya jangan total Mbak. Jangan total langsung stop, itu jangan. Jadi kayak kita udah kayak apa ya, kalau adiktif kan sama plastik kayak obat gitu. Kalau nggak minum obat sakit kepala itu sehari 3 kali pasti sakit kepala kan gitu. Iya. Tetapi bagaimana kita mengurangi obat itu, nggak bisa kita langsung nggak minum obat itu. Kita malah akan tambah sakit karena itu sudah ada di mindset kita bahwa kalau aku nggak minum obat itu aku akan sakit kepala. Tetapi pengurangannya adalah yang tadinya 3 kali dijadikan 2 kali atau berjarak atau diganti 2 kali, yang sekali itu diganti apa? Misalnya jamu yang lebih sehat terus sambil olahraga atau apa. Nah itu plastik juga kayak gitu. Adiktif banget, misalnya sehari itu konsumsi plastik 10 kali misalnya. Ya udah kita kurangi dari 10 menjadi 6 atau 5. Kalau belum bisa ya 7 gitu. Nanti bertahap. Kalau langsung semua itu kita akan euforia. Paling bertahan seminggu, sebulan. 3 bulan itu udah mentok. Nanti akan balik lagi karena tersiksa kita. Oke. Melatih kesadaran juga begitu kan. Ini aku kalau ngomong banyak besok aku nggak bisa ngomong nih. Gak apa-apa, diulang lagi besok. Waduh, pengulangan lagi ya. Ya makanya kalau melatih kesadaran juga nggak bisa kita semua gitu, nggak bisa. Jadi satu-satu. Kayak nanti akan dengan sendirinya kita akan mengkonsumsi barang-barang itu akan sangat berhati-hati. Kita akan berpikir tentang barang ini terbuat dari apa, manfaat kita butuh atau kita ingin. Ngerti tak bedanya tak? Ingin dan butuh. Kayak lo diskonan. Oh iya. Nggak butuh tapi ingin. Hanya nunggu di rumah. Iya kayak gitu. Terus yang bahannya dari apa, kita butuh atau ingin. Terus ini kalau jadi sampah mau dikemanain, bisa nggak didaur ulang atau ini cuma sekali pakai, itu nanti dengan sendirinya otomatis akan jalan ke situ. Kalau kita langsung jebret semuanya kita malah gila. Benar satu aku sadar dulu bahwa Mbak Ika ini
mengkonsumsi plastik segini misalnya. Itu disadari dulu. Baru diterima, oh ya plastik itu segini ya. Kadang orang juga gini, aku sadar konsumsi plastik 10 misalnya sehari. Tapi aku nggak bisa terima, nggak apa-apa 10 aja. Itu namanya kita nggak bisa terima. Toh cuma 10 orang lain lebih banyak. Selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu begini. Orang lain itu begitu. Enggak usah. Kita nggak usah lah sibuk dengan memikirkan eksternal kita. Tapi ya, aku kok sekarang udah 10 ya. Dipikir aja dari 10 itu sehari, seminggu aku berapa, sebulan berapa. Lah disitulah kita merasa berdosa. Alah, masuklah kau dosa dan pahala nanti. Masuk ke macam-macam ini kalau udah kayak gitu tuh. Terus, nah, di sini di negara kita kan selalu yang diomongin itu kan. Kalau sudah pakai kata-kata itu dua kata yang sangat kata kunci dosa dan pahala, itu orang akan seret, oke, aku nurut. Tapi bukan itu tujuannya kan. Kalau kita hanya melakukan hanya karena itu dua kata itu, kita nggak akan sadar. Kita nggak akan mengubah diri sendiri, tapi kita akan berkembang di ketakutannya. Tadi Bapak udah bahas bahwa pada saat kita berkembang kita berfokus pada ketakutan ya akhirnya kita kayak hidupnya nggak aman. Terus kita takut ini, takut itu, takut mati, takut hidup, takut melangkah, takut berubah. Bahkan ketemu orang aja takut gitu. Ketemu hewan takut, ketemu orang takut, kita akan berkata-kata takut. Jadi ada anak-anak yang magang di sini, 4 anak dari UTY kan. Mereka terus takut berpendapat. Karena sudah biasa pada saat mereka berpendapat, mereka disalahkan. Nah itulah. Karena takut-takut tadi itu loh. Jadi takut ini, takut itu. Terus aku bilang ke mereka bahwa ngomong aja dulu, masalah salah atau benar itu nanti. Pikir carry deh Bang Jawa. Tetapi kamu ngomongnya harus penuh kesadaran dan kamu tahu dan kamu bertanggung jawab atas omonganmu itu. Bukan asal ngomong aja. Kalau kamu berpendapat sesuatu, misalnya dia berpendapat bahwa jalan ke Malioboro itu harus lewat ring road gitu kan. Ya, kamu tahu kalau ditanya kenapa lewat sana, alasannya apa. Kan harus tahu, jangan cuma asal ngomong gitu kan. Nah itu anak muda sekarang nggak ada kayak gitu. Nggak ada kesadaran untuk mereka bertanggung jawab atas perkataan yang keluar dari mulut mereka. Asal ngomong aja. Pada saat ditanya, ini kenapa? Ini begini, alasanmu apa? Itu mereka yang nggak tahu gitu aja. Itu kayak gemes, terus kayak apa ya? Mau tak goreng, tak kasih kremesan, terus tak makan. Kayaknya aku lebih kecil ya dari berdiri. Ya begitu aja. Oke. Maaf Ada ini lagi, Ibu, Ibu sudah masuk ke grup Telegramnya Bu? Grup apa? Grup Telegram. Grup apa? Yang Zero Was Bu, buat besok kita telebinar. Belum deh kayaknya. Belum ya, oke. Nanti berarti saya kontak Ibu aja ya? Oh ya, tahu di kanal gitu. Di kanal pas 145 gitu. Apa? Kayak kadang tuh sibuk sendiri-sendiri ya, kayak aku sama bapak itu udah bapak sibuk apa, aku sibuk apa gitu kan. Ya wis lah. Ya kemarin sih aku dibilang besok Sabtu kamu ini ya nerusin aku apa itu Kak, aku disuruh alih tugas ini. Sekalian dipasrahin ya Bu. Iya, karena bapak ingin ngerjain yang lain gitu. Nah, udah bapak tadi udah cerita belum bahwa aku juga bikin tas yang dari apa? Bekas bungkus minyak kelapa, minyak palm oil. Untuk tempat apa namanya, daging, ikan. Jadi kalau ke pasar
daging ikan atau tahu atau apalah ya basah-basah gitu kan, orang pikir wah ini basah, netes dan sebagainya. Justru pakai bahan itu, pakai apa pembungkus dari minyak itu kuat, plastiknya kuat banget dan bagus kualitasnya. Nah itu bisa jadi tas, Mbak. Oh. Dikasih cantolan aja di atasnya jadi tas nanti. Itu sederhana dan bisalah dipakai, apalagi bekas minyak itu kan pasti food safe kan. Plastiknya pasti perusahaan sana ya udah mikirin yang food safe atau apa kan gitu kan. Oke. Mungkin untuk step by step cara pembuatannya bisa di-share besok ya, Bu? Waduh. Apa ya biasa tak siapin itu nih ya. Apa nih contoh nih nanti kan. Oke. Bisa lah. Dibikin itu. Nanti jahit menjahit loh ya. Beda itu. Wah. Jahit menjahit kan ada dijahit itu dikasih cantolan aja, cantol itu gampang. Oke. Tidak terasa nih Bu, kita sudah berapa lama ini ngobrol? Sudah 1 jam lebih ya Bu dengan Bapak. 5,5 jam kata Bapak. Wah. 5,5 jam, lebay banget itu. 5,5 jam. Oke. Jam 9 kurang 1/4 kali di sini. Waktu Indonesia Barat. Sama Bu. Kan Indonesia mana sih? Indonesia Barat Bu sama. Ya sama kirain. Indonesia Timur. Oke. Ibu untuk produk dari Rumijo itu sendiri bisa diorder via apa saja Bu? Via online-nya apa sih, IG ya? Ada IG, ada apa sih? Di Instagram. Sementara via IG kita ada Tokopedia tetapi belum lengkap karena katalog produk sedang kita bikin karena kita sedang mengerjakan juga pesanan lilin aromaterapi bahan minyak jelantah untuk Belanda juga sedang kita siapkan. Aduh, barisan makan. Wah. Jadi, makan malam ya Pak? enggak. Kami enggak pernah makan malam. Karena di Jogja malam itu buat batik. Oh. Lalu makan apa Pak? Sore? Malam itu kan wax toh Mbak yang buat batik itu loh. Malam. Nggak ngerti itu Mbak. Bukan. Saya baru nyambung. Kita nggak makan malam. Makan nasi Mbak. Makan malam itu sakti. Maksudnya di waktu malam hari. Ya betul. Jadi bisa sementara di IG aja dulu IG karena memang kita tidak promosi yang masif juga gitu. Ya nanti ke Facebook ada, Messenger. Gitu aja ya. Belum lah, nanti pelan-pelan mungkin mulai kita. Ada juga di beberapa toko di Jogja itu juga menawari kita untuk mendisplay produknya di toko mereka. Kebanyakan ekspat. Banyak kan marketnya ekspat sih, jadi orang-orang orang-orang bule lah ya yang tinggal di Jogja, Jakarta dan Bali biasanya. Jadi sabun kita lumayan digilai oleh teman-teman ekspat itu karena mereka merasakan fungsinya, mereka rasakan sendiri sampai sabun kita sampai ke Belanda juga kan waktu itu. Sini kita sedang mengerjakan riset barang untuk 2 agent di Belanda yang mereka akan membawa sabun kita juga ke beberapa negara tetangga di Belanda gitu. Ya berawal dari mereka suka cerita kita, begitu mereka coba produknya ternyata juga oke buat mereka kan. Mereka mulai order gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran nih sama produk-produk dari Rumijo, itu bisa langsung DM di Instagramnya @rumijo Eko Indonesia ya Pak ya, betul ya? Eko Store. Eko. Bukan, rumah inspirasi juga ada Rumijo. Tapi kalau teman-teman ketik di Instagram di barnya itu Rumijo itu kita keluar kok di yang pertama biasanya. Sama di bio kita juga ada nomor telepon kita. Oke, siap. Oke,
Terima kasih banyak nih Pak Jos dan Ibu Filiana yang malam hari ini sudah membagikan ilmunya yang pastinya bermanfaat banget nih buat kita semua. Terima kasih ya Pak, Bu. Sama-sama. Oke. Sama-sama Bu Lilian. Sama-sama.